Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG, MKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nafisa dengan NPM F122080 dari kelompok kedua, selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang akan menjadi presentator pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang contoh kasus infertilitas. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu contoh kasus, pemeriksaan anamnesis, penegakan diagnosa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta terapi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentator pertama yaitu Fani Aprilianti. Kepada Fani Aprilianti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kasus yang pertama yaitu seorang wanita 35 tahun menikah 7 tahun belum mempunyai anak. Siklus haid teratur 28 hari, 7 hari dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobat. Nyeri belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Suami usia 40 tahun merokok 1 bungkus sehari, bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Suami belum diperiksa. Pemeriksaan anamnesis. Keluhan utama, pasien berumur 35 tahun, sudah menikah 7 tahun, belum mempunyai anak. Riwayat kesehatan. Riwayat menstruasi, pasien mengatakan siklus haid teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengeluhkan keputihan lama dan tidak diobati nyeri. Belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Riwayat kesehatan suami pasien berusia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari. Riwayat pekerjaan suami pasien bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Di keluhan di atas dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami infertilisasi. Infertilisasi merupakan ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun hubungan seksual yang tidak menggunakan kontrasepsi. 6 bulan untuk wanita 35 tahun. Yang menjadi faktor penyebab pasien mengalami infertilisasi yaitu 1. Suami pasien merokok 1 bungkus sehari. Merokok dapat mempengaruhi kualitas sperma dan kesuburan pria. Asap rokok mengandung berbagai jenis zat kimia yang dapat merusak sperma dan menyebabkan masalah kesuburan. Beberapa studi menunjukkan bahwa perokok memiliki jumlah sperma yang lebih rendah dibandingkan dengan tidak perokok. Next. 2. Suami pasien bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan terpapar suhu panas dalam waktu lama dapat berdampak negatif pada produksi sperma. Studi juga menjelaskan tindakan atau aktivitas yang dapat meningkatkan suhu testis dapat menurunkan jumlah sperma. Analisis semen akan menunjukkan adanya kelainan varikoleke, yaitu pembesaran pena dilatasi pada skrotum yang menghasilkan suhu tinggi pada testis sehingga menyebabkan masalah kesuburan. 3. Pasien mengeluhkan keputihan lama dan tidak diobati nyeri. Keputihan sampai nyeri bisa jadi adalah gejala pelvic inflammatory (DCC). Pelvic inflammatory (DCC) atau radang panggul adalah infeksi pada sistem reproduksi wanita yang melibatkan struktur uterus, tuba falopi, dan ovarium. Infeksi vagina itu disebabkan bakteri, antara lain Neisseria gonorrhoeae, Prevotella bivia, Streptococcus pyogenes, dan Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti infertilisasi, kehamilan ektopik, dan kanker. Next. Pemeriksaan fisik. Tes USG panggul. Tes ini memungkinkan untuk melihat rahim dan indung telur. Tes patensi tuba atau hysterosalpingografi atau HSG. Tes ini dilakukan untuk mengecek adanya sumbatan di tuba falopi atau saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim.
tes hormon darah bila siklus haid tidak teratur sebagai konfirmasi ovulasi dan penilaian cadangan ovarium. Tes sperma, tes ini menilai dari kondisi sperma. Selain itu, pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk mendiagnosi adalah satu vital sign. Pemeriksaan vital sign yang terdiri dari tekanan darah, nadi, respiratory rates, dan suhu badan. 2. Perhitungan BMI. Perhitungan indeks massa tubuh atau body mass index dihitung dari tinggi dan berat badan. Kisaran normal BMI adalah 20-25 kg per milimeter. Wanita dengan tampilan overweight atau obesitas mengalami kelainan berupa resistensi insulin atau bahkan sindrom metabolik. Wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dan tampilan fisik obesitas mungkin saja berhubungan dengan diagnosis sindrom ovarium polikistik. Pemeriksaan penunjang laboratorium. Pemeriksaan hormon FSH estradiol diperlukan untuk deteksi hipotalamik amenorrhea, ovarian insufficiency, pemeriksaan progesteron, prolaktin, dan TSH. Juga diperlukan untuk menunjang diagnosa gangguan seberapa banyak cadangan sel telur dalam ovarium. Semakin rendah kadarnya, semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh keturunan. Tujuan utama pemeriksaan AMH, mengevaluasi fungsi ovarium terutama program IVF atau in vitro infertilization atau bayi tabung, mengetahui adanya PCOS atau polycystic ovary syndrome, efektivitas pengobatan kanker ovarium, gambaran kuat masa terjadi menopause pada wanita, hysterosal pinografi atau HSG. Pemeriksaan radiologi ini dilakukan dengan memasukkan zat kontras melalui serviks. Pemeriksaan ini akan memperlihatkan bentuk uterus dan melihat apakah tuba Fallopi terbuka atau tidak. Ultrasonografi atau USG. USG sangat penting dan menjadi evaluasi ginekologi yang rutin dilakukan. Pemeriksaan ini dapat mengevaluasi posisi uterus dan memberikan informasi mengetahui ukuran dan irregularitasnya. USG pelvis yang membantu deteksi dini urin fibroid, endometrial polip, kista ovarium, massa, dan endometrioma. Pemeriksaan ini juga penting untuk diagnosis anovulasi, polycystic ovary, dan kista corpus luteum. Jenis tes kesuburan untuk wanita. 1. USG transvaginal. Pemeriksaan awal untuk mengecek kondisi kesuburan melalui tes USG transvaginal. USG transvaginal merupakan pemeriksaan kondisi rahim. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan alat USG yang akan dimasukkan melalui vagina. Prosedur USG transvaginal dilakukan agar menghasilkan gambaran yang lebih akurat terkait kondisi pada organ reproduksi. Pemeriksaan USG transvaginal dilakukan oleh dokter spesialis kandungan untuk mengetahui beberapa kondisi seperti mengetahui kondisi kesuburan wanita, mencari tahu penyebab pendarahan vagina berlebihan, mengetahui penyebab masalah haid, kelainan pada rahim seperti adanya miom, kista, polip, hingga infeksi. 2. Pemeriksaan cadangan sel telur. Pemeriksaan cadangan sel telur dapat dilakukan melalui tes hormon anti-Mullerian hormone atau AMH. Cara kerja, tim perawat akan mengambil sampel darah pada umumnya, kemudian sampel akan dianalisis di laboratorium untuk mengetahui cadangan sel telur wanita. Next. Tapi infertilitas. Yang pertama ada obat-obatan. Pemberian obat-obatan dapat menjadi tata laksana bagi beberapa penyebab infertilitas tertentu seperti pemberian clomifen untuk ovulasi, tamoxifen sebagai alternatif clomifen, metformin untuk pasien PCOS, gonadotropin untuk stimulasi ovulasi, atau pemberian GnRH untuk ovulasi. Yang kedua ada operasi. Beberapa jenis operasi dapat dilakukan jika diperlukan, seperti operasi tuba Fallopi pada pasien dengan tuba yang tersumbat atau laparoskopi untuk kasus endometriosis, PCOS, dan fibroid. Pada laki-laki juga dapat dilakukan operasi untuk memperbaiki sumbatan epididymis. Kehamilan berbantu.
Kehamilan berbantu contohnya intrauterine insemination IUI dan in vitro fertilization atau IVF. IUI atau sering dikenal sebagai inseminasi adalah dengan memasukkan sperma ke dalam rahim dengan saluran plastik kecil melalui mulut rahim. Sperma awalnya dikumpulkan dan dicuci dalam cairan, kemudian dipilih sperma yang paling aktif dan baik kualitasnya. IUI dapat bermanfaat pada pasangan dengan infertilitas akibat kondisi medis, endometriosis atau dengan hitung sperma atau kualitas sperma rendah. Sedangkan IVF adalah ketika sel telur dibuahi di luar tubuh. Baik, terima kasih sudah presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.